10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Pace. Halo Pace-Pace, kakak adik orang semua. Jumpa lagi dalam Halo kakak adek, pace-pace, kita orang semua kembali lagi di Mantap, mari kita bicara. Halo pace-mace kakak adek dorang semua, kembali lagi bersama kami di Matoa. Mari kita bicara. Nah, topik dari Matoa episode ini yaitu semua ada batasnya, termasuk produk obat, makanan, kosmetik maupun suplemen. Nah, bersama kami kali ini sudah terdapat Bapak Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Bapak Moses. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Salwa dan selamat pagi Selvi dan semua pemirsa. Oke, sudah siap belum untuk membagikan informasi mengenai kadaluarsa bagi Sobat BPOM di Jayapura? Balai Besar POM di Jayapura selalu siap kapan saja dan di mana saja. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya, Pak. Oke. Pertanyaan pertama, apa sih Pak itu kadaluarsa? Oke, kadaluarsa. Nah, ini saya tertarik dengan judulnya nih. Semua ada batasnya. Marah ada batasnya nggak ya gitu. Wah, udah kita baiki gitu ya, tapi akhirnya marah juga kan gitu. Dan aku udah marah banget nih. Kemarin aku masih sabar nih. Ini batas kesabaranku. Kan ada batasnya tuh. Iya betul. Umur kita ada batasnya nggak? Ada. Selamanya kayak kita hidup kan nggak mungkin gitu. Prinsipnya semua yang ada di dunia ini ada batasnya. Nah, apa kaitannya dengan obat dan makanan yang akan kita bahas nih atau yang diawasi oleh Badan POM? Yang diawasi oleh Badan POM itu kan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, jamu, ya, suplemen kesehatan, vaksin, itu juga ada batasnya. Batas akhir penggunaannya. Nah, kalau kita merujuk kepada definisi, kadaluarsa itu adalah batas akhir sebuah produk itu masih layak ya, masih baik digunakan ya, dikonsumsi sepanjang selama proses penyimpanannya, penanganannya itu sesuai dengan petunjuk di kemasan. Nah, ini perlu diperhatikan dalam pelabelan produk obat dan makanan, kan di situ ada tercantum petunjuk penyimpanan. Jangan sampai itu juga diabaikan, karena jangan sampai nanti secara kelihatan belum kadaluarsa nih gitu. Padahal harusnya kan disimpan di suhu dingin misalnya nih. Tapi kalau disimpan di suhu yang panas, produknya cepat rusak, ya sama saja. Jadi itu batas akhir sebuah produk masih layak digunakan sepanjang penanganannya, terutama penyimpanannya sesuai dengan petunjuk pada kemasannya. Itulah pengertian kadaluarsa. Begitu Mbak Salwa. Nah, kita kan tahu nih Pak, kalau kita beli produk tuh ada beberapa nih, ada yang ditulisnya itu best before, ada yang ditulisnya expired date atau yang lainnya gitu Pak. Nah, apa aja sih jenis-jenis penulisan kadaluarsa di produk? Jadi supaya kita tuh kalau mau beli produk itu kita tahu gitu cara membacanya tuh seperti apa. Baik. Makanan, minuman wajib ya mencantumkan tanggal kadaluarsa gitu. Jadi cara penulisannya itu terserah pada industrinya, tetapi tentu ada juga pedomannya kan begitu. Dan ini perlu disampaikan juga nih, siapa sih yang bertanggung jawab penuh pada kualitas produk, pada mutu produk, itu adalah produsen. Jadi bagaimana mereka menetapkan kadaluarsa dan berapa lama itu adalah dari produsen yang menentukan. Tentu harus dievaluasi oleh Badan POM ya gitu, kalau itu produk-produk dari Badan POM. Tapi kalau katakanlah produk dari izinnya dari dinas penanaman modal dalam perizinan satu pintu ya, atau dinas terkait ya, berarti dalam hal ini misalnya dinas kesehatan ya, produk-produk PRT, maka dinas tersebut yang memang harus mengevaluasi itu tanggal kadaluarsa yang ditetapkan. Nah, bagaimana penulisannya? Ini untuk
konsumen, untuk produsen juga bisa. Ini kan menjadi sebuah pengetahuan. Penulisannya bisa menulis nih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tanggal kadaluarsa, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya ya expire date. Nah, apa pengertian expire date? Expire date itu adalah saya langsung kasih contoh saja ya, gitu. Kalau dikatakan di situ expire date atau kadaluarsa, hari tanggal berapa nih ya? Tanggal 29 September Iya. 2022. Maka batas akhir penggunaannya adalah tanggal 29 September ini, gitu. Kalau lihat tanggal 30 ya tidak layak lagi dikonsumsi, begitu secara aturannya kan, begitu. Kemudian cara penulisan yang kedua bisa dituliskan best before. Iya, bisa. Baik digunakan sebelum. Nah, kalau dikatakan baik digunakan sebelum 29 September, berarti paling baik digunakan ya tanggal 28, 27 dan sebelum-sebelumnya. Setelah tanggal tersebut secara mutu pangan sudah dianggap kurang baik. Nah, ada satu lagi cara penulisannya sih use by date ya. Use by date itu ya sebenarnya mirip-mirip dengan tanggal kadaluarsa ya, atau expire ya, adalah batas akhir sebuah produk tersebut digunakan kalau sudah melebihi tanggalnya, sudah dikatakan tidak layak konsumsi atau kurang layak dikonsumsi. Nah, ini kan banyak pertanyaan nih. Ya, apa ya? Terutama kalau kita di lapangan, apakah 1 bulan sebelum kadaluarsa itu masih boleh dijual, masih boleh dikonsumsi kan gitu? Ya kalau secara aturan sih boleh-boleh saja kan gitu. Kan belum batas akhirnya nih kan gitu. Iya, betul. Namun kami menyarankan betul di sini, nih untuk produsen, bukan produsen ya, maaf nih, untuk distributor, ya, pengecer ya, untuk konsumen juga sebaiknya carilah produk-produk obat dan makanan yang masih jauh dari tanggal kadaluarsanya. Ya, karena kita bicara tentang mutu terbaik dari produk itu tentu adalah ketika masih baru diproduksi kan gitu. Kalau sudah dekat tanggal kadaluarsa, ya tentu kan pabriknya sudah melakukan penelitian, kajian, ya kan gitu, baik secara laboratorium atau secara mandiri gitu ya, atau dengan metode-metode lainnya. Tentu itu kan kualitas produk sudah menurun tuh. Nah, jadi sebaiknya konsumen pakailah atau carilah produk-produk yang masih jauh dari tanggal kadaluarsaannya. Begitu. Nah, tadi itu kan ada jenis-jenisnya ya, Pak. Lalu apa pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis kadaluarsa tersebut? Sangat sangat penting sekali. Misalnya nih, contoh ya, makanan nih. Makanan ini kan kalau lihat dari kemasannya mungkin masih bagus banget nih ya, masih menarik. Secara kemasan nggak ada perubahan gitu. Tapi isinya siapa yang tahu isinya? Kan gitu. Perusahaan yang memproduksi mau nggak rugi? Ya udah bikin aja, kemudian tanggal kadaluarsa bikin aja pendek banget gitu ya. Ya barang nanti belum habis udah masuk pada tanggal kadaluarsanya, kan rugi secara produksi. Makanya tentu dia melakukan kajian yang sangat-sangat mendalam, kajian yang memang benar-benar terukur, di mana pada sekian fase waktu ini masih bagus nih. Sesudah sekian lama baru mutunya turun, kadaluarsanya sudah tercapai nih gitu kan. Nah, konsumen kan tadi di luar mungkin melihat produknya masih bagus, tapi kan di dalam tidak tahu gitu. Itu tidak bisa menjamin. Nggak bisa menjamin lagi gitu. Maka dia wajib membaca dulu labelnya dengan baik ya. Membaca salah satu di label itu kan harus ada tanggal kadaluarsa. Sehingga kalau sudah kadaluarsa, di label sudah tertulis begitu, sekalipun ya nggak usah dicoba-coba lagi lah ya, kan gitu. Itu nggak usah deh tes dulu ya, sebaiknya jangan kan gitu kan. Carilah produk lain yang masih ini gitu. Maka perlu sekali. Karena apa? Kalau makan makanan kadaluarsa. Nah, salah satu masalah dari pangan kadaluarsa ini adalah memang ini kan berbeda-beda nanti tergantung produknya ya. Tapi katakanlah produk biskuit misalnya kan gitu. Selain kalau kadaluarsa mengalami kerusakan mungkin secara fisik, tapi kan juga
pertumbuhan bakteri mungkin sudah sangat banyak di sana. Kemudian misalnya kalau hasil olahan daging misalnya, kalau sudah kadaluarsa, pertumbuhan bakteri, jamur atau sebagainya sudah sangat banyak. Coba kalau kita makan makanan yang sudah terkontaminasi bakteri, ya tentu sakit, ya kan? Ya, tentu makanan kadaluarsa beresiko kepada kesehatan. Ya. Mulai dari yang ringan ya, mungkin hanya mual, ya pusing-pusing gitu ya, bisa sampai yang lebih berat, diare gitu ya. Jadi konsumen benar-benar harus menghindari hal-hal tersebut supaya dia tidak sakit, kan gitu. Itu. Jadi kita menghindari jangan sampai beresiko kepada kesehatan, kan gitu. Maka konsumennya harus memahami tanggal kadaluarsa itu. Nah, ada juga pertanyaan, Pak, pernah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja makan kadaluarsa gitu ya, tetapi ya saya baik-baik saja. Mungkin juga ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini dapat dijelaskan begini. Ya kalau 1-2 kali mungkin kondisi fisik kita masih kuat, fit dan sebagainya. Bagaimana kalau ini berkelanjutan dalam waktu yang lama? Terutama kalau misalnya ya ibu-ibu hamil, bayi dan sebagainya. Kan dalam pengawasan kita menemukan berbagai macam produk yang kadaluarsa loh. Bahkan susu formula, mie, dan makanan-makanan lain gitu ya. Sosis, nugget dan sebagainya kan gitu. Kalau ini dikonsumsi katakanlah oleh orang-orang yang rentan ya, yang sakit, anak-anak atau orang tua itu atau ibu hamil, oke. Misal nih, nggak langsung sakit pada saat itu. Tapi kalau ini berkelanjutan, dimakan atau sering dikonsumsi, terutama saya sebut contoh misalnya anak bayi, pertumbuhannya kan tidak akan maksimal. Ya. Pertumbuhannya tidak akan seperti yang diharapkan. Ya, kalau udah susu formulanya misalnya sudah kadaluarsa, zat gizi di situ kan tentu sudah mengalami penurunan kadar atau mutu. Ya, misalnya kadar protein, lemak, vitamin A, B, C, D, F, G dan seterusnya di situ, gitu kan. Nah, apakah kalau itu terus dikonsumsi anaknya akan bertumbuh dengan sehat? Kan kita yakin tidak. Ya, jadi jangan melihat nanti hanya jangka pendek kan nggak apa-apa kok, nggak masuk rumah sakit dan sebagainya, tetapi dalam jangka panjang. Nah, kita juga Balai Besar POM Jayapura memandang perlu sekali ini kita sosialisasi kepada masyarakat, karena kita juga Balai Besar POM Jayapura termasuk dalam tim untuk penanggulangan stunting. Nah, selain program GKPD, Gerakan Kepenangan Pangan Desa, Pangan Jajanan dan Sekolah, kita juga melakukan pengawasan rutin di lapangan supaya jangan banyak makanan kadaluarsa di lapangan, yaitu supaya masyarakat tidak dirugikan, baik untuk saat ini ataupun untuk jangka panjang, kan gitu. Kita tidak mau masyarakat sakit gitu. Kita tidak mau masyarakat kita mengalami stunting ya. Coba kalau sering-sering nanti makan makanan kadaluarsa, ya kan nggak mati, nggak apa-apa gitu. Tapi ya udah konsumsi terus gitu. Lama-lama ya pasti berdampak pada kesehatan jangka panjang. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan supaya masyarakat jangan sampai ya gitu, karena tentu akan mendatangkan kerugian. Ya, kerugian jangka pendek bisa, jangka menengah bisa, jangka panjang juga bisa. Ya, gitu. Ya. Nah, itu tadi udah dibahas ya sedikit mengenai dampak ketika kita mengkonsumsi produk yang sudah kadaluarsa. Sedikit. Iya, maksudnya secara jelasnya seperti itu ya, Pak ya. Iya, nah, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin jangka pendek belum terlihat, tapi jangka panjang nanti akan muncul secara tidak disadari gitu ya, Pak ya. Akan ada timbul baik itu gejala masalah kesehatan ataupun pertumbuhan gitu, yang kurang optimal. Nah, pengen menyinggung mengenai kegiatan Balai Besar POM di Jayapura nih Pak, mengenai produk-produk yang kadaluarsa ketika melakukan pengawasan atau pemeriksaan di lapangan itu seperti apa gitu Pak? Apakah masih sering gitu menemukan produk-produk yang kadaluarsa atau seperti apa gitu? Tindak lanjutnya juga gitu Pak? Baik, nah ya visi Badan POM kan adalah obat dan makanan aman, bermutu dan
untuk menciptakan produk dan masyarakat yang sehat dan berdaya saing tentunya. Iya. Nah, produk obat dan makanan aman ini, itulah yang kita lakukan secara komprehensif di sini. Nah, mulai dari pemeriksaan sarana, gitu ya. Kemudian pemeriksaan sarana ini tindak lanjutnya apa? Kalau ada temuan, ya kita berikan pembinaan, peringatan, gitu ya, sanksi administratif sampai dengan penindakan, sanksi hukum jika memang masih berulang kan begitu. Kemudian kita juga melakukan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, KIE, penyebaran informasi. Contohnya seperti ini, gitu. Ya, contohnya seperti ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana kalau dia sebagai produsen, oh ini tanggung jawab saya. Kalau sebagai konsumen, oh ini tanggung jawab saya, gitu. Ini upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM Jayapura selain daripada juga pengujian sampling dan pengujian produk-produk yang lainnya. Nah, kalau soal temuan, ya inilah juga masih menjadi PR bersama ya para kita, institusi yang lain yang terkait dan juga pelaku usaha, karena masih banyak temuan kita. Masih ya kalau kita pergi ke toko, ke supermarket, ke kios dan sebagainya, ada memang secara persentase temuan di setiap tempat itu berkurang dari tahun ke tahun gitu. Tapi kan ya kita maunya ya zero kadaluarsa kan gitu. Artinya apa ya? Kita mengurangi resiko kan gitu. Kita memitigasi resiko sekecil apapun kan gitu. Dan itu saya yakin sebenarnya bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha. Kan gitu kan, tinggal disiplin mulai dari misalnya pemesanan barang-barangnya gitu ya, pesanlah barang-barang makanan, minuman, obat-obatan yang masih jauh dari kadaluarsa gitu. Yang sudah dekat dengan kadaluarsa mulai dipisahkan kan gitu ya. Saya pikir bisa, harusnya bisa, dan karena ini memang merupakan tanggung jawab. Ini tanggung jawab dari pelaku usaha loh, undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen gitu ya, itu mewajibkan para pelaku usaha untuk menanggung jawab itu. Nah, teman-teman kita yang masih ya relatif cukup banyak ya, baik dalam pengawasan rutin ataupun pada saat hari raya, itu masih ada. Ini terus kita lakukan tindakan baik sanksi administratif sampai dengan pidana. Tujuannya lah sekali lagi supaya masyarakat jangan sampai mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan yang lainnya yang mutunya sudah tidak terjamin aman lagi begitu. Begitu Selvi. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, apa sih tips buat masyarakat agar mereka terhindar dari produk-produk yang kadaluarsa ini? Nah, pemirsa kan tahu tuh pasti ceklik ya. Ceklik. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Cek aja, lihat kemasannya baik-baik. Apakah tertulis di situ tadi kan bisa use by date, best before, atau expire date ya kan gitu. Perhatikan dengan baik. Nah, sebagai konsumen kalau misalnya karena keterbatasan mungkin pandangan atau gimana ya, nggak bisa lagi saya baca, tanyakan, langsung serahkan kepada ini yang punya, tolong dong dicek ini masih bagus atau tidak. Itu kan hak konsumen untuk meminta kepada penjualnya kan gitu. Dan para penjual, pedagang harus menyampaikan itu. Jadi dengan cek klik gitu ya. Dan kalau kita tadi langsung ngomong kadaluarsa ya, bukan yang label, kemasan, izin edar. Nah, kita fokus di kadaluarsa nih. Itu ya fokus di sini dulu, dicek setiap kemasannya gitu. Karena apa? Setiap pangan, obat-obatan, dan apapun produk yang memang diawasi oleh Badan POM itu pada kemasannya wajib pada tanggal kadaluarsanya. Kalau tidak ada tanggal kadaluarsanya ya boleh disampaikan keluhan atau laporan kepada Balai Besar POM di Jayapura atau instansi lain yang terkait, karena ya gimana ya, kalau tidak ada tanggal kadaluarsanya itu sangat beresiko, sangat berbahaya kepada masyarakat. Jadi kepada pelaku usaha juga ya, pada pelaku usaha
jangan sepele melihat ini, ya. Selain mencari rezeki, tentunya kita Badan POM mendukung pelaku usaha, gitu ya. Tapi jangan sekedar mencari keuntungan, gitu. Harus punya tanggung jawab juga, ya. Tanggung jawab memastikan produk-produk yang dijual itu adalah produk-produk yang masih bermutu. Terutama untuk yang di distributor ya, distributor juga kami harapkan ya bisa selalu menyuplai kepada pengecer-pengecer itu barang-barang yang masih jauh dari kadaluarsa. Karena kan Papua ini dengan kompleksitas demografi kita, transportasi kita kan nih. Coba bayangkan kalau misalnya produk itu diproduksi di Sumatera misalnya atau Jawa dan dikirim ke Papua. Jayawijaya gitu ya. Gitu. Kalau Jayapura kan masih relatif cepat Kota kan gitu. ya. Berapa moda transportasi yang membawanya gitu ya. Berapa gudang yang harus dilaluinya kan gitu. Maka penanganannya harus benar-benar sangat-sangat baik. Artinya supaya apa yang diproduksi di pabrik gitu ya, kualitasnya masih tetap terjaga sampai ke pelosok-pelosok sana. Itu tanggung jawab dari para pelaku usaha gitu. Dan dalam hal ini ya ini bukan tips ya, tetapi memang sebuah kewajiban kita Badan POM dalam pengawasan menerapkan namanya SISPOM. SISPOM itu adalah Sistem Pengawasan Badan Makanan. Balai POM bekerja sama dengan semua institusi yang terkait, Dinas Kesehatan, Perindak ya, untuk pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha, juga dengan kepolisian ya sebagai unsur CJS ya, Criminal Justice System, juga dengan kejaksaan ya. Karena kalau misalnya ada upaya hukum ya kita juga sangat-sangat membutuhkan bantuan, dukungan ya untuk pelaksanaan penegakan hukum yang dibutuhkan. Dan selain itu ya pelaku usaha dan konsumen. Jadi SISPOM itu kan terdiri dari 3 pilar: pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah sebenarnya sekarang nih ada satu lagi nih, media nih. Media kita juga melalui media massa, melalui media sosial seperti ini, kita ingin sampaikan kepada masyarakat dan memanfaatkan ini untuk menjadi sarana penyebaran informasi. Dan yang terakhir adalah akademisi gitu. Makanya kalau ada yang PKL di sini, kita sampaikan juga apa yang menjadi tugas fungsi kita, dan kita berharap mereka akan menyampaikan informasi ini kepada keluarga, kepada teman, dan kepada siapapun tentang obat dan makanan yang aman gitu. Itu sih Mbak Salwa. Baik, Ya. Pak. Nah iya, nah nggak kerasa nih kita udah ada di ujung dari diskusi ringan kita ini ya Pak. Iya. Terima kasih kepada Pak Moses atas waktunya. Nah jadi untuk menjaga produk itu tetap aman dan layak untuk dikonsumsi itu sebenarnya panjang ya Pak ya, baik dari pelaku usaha, distributornya juga, dan konsumennya juga. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, betul sekali. Iya, nah jangan lupa untuk tetap menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan cek-klik sebelum membeli produk obat dan makanan. Oke, lalu jangan lupa untuk terus mendukung Balai Besar POM di Jayapura untuk meraih predikat WBK Wilayah Bebas dari Korupsi. Nah, sekian episode podcast Matoa kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Balai Besar POM di Jayapura Membangun di timur, melayani dengan hati. Go to the next level. Dadah. Dadah.